Salam, salam sades, salam hari Rabu, salam sideways sedikit merah biasa itu ya. Itu market tadi pagi kemarin sempat udah disorong ke 43800 ya, terus drop lagi dia. Nutupnya di 42900 ya, 42,9 masih oke. Nutupnya di 429 masih oke. Ya, itu oke dia di situ. Sementara mungkin ada yang keluar dulu, mungkin mereka takut FOMC ya kan, nggak tahu arah kemana ya, mungkin ya itu mereka wait and see gitu ya, mungkin saja ya. Nanti kita lihat bentar. Ini sekarang saya buat video market cap di 1 triliun,65 ya, drop 0,9%, nggak sampai 1% ya. Tapi volume mengalami kenaikan 8,3% di 57,9 billion. BTC dominance di 51%, Fear and Greed di 57, posisi netral ya. Ini saya buat video BTC di 42.925, ETH di 2.339, BNB 306, Solana $100,43, XRP 51 sen. XRP drop semalamnya di kisaran 5%-an ya. Ini cuma kayaknya dibuang mungkin. Yang kena banyak kalau dilihat itu trader sih ya, trader yang kena ini, kena makan di XRP ya. Cardano 51 sen juga, AVAX $35, Chainlink $15.95. Ya, posisi sideways sih ya, kalaupun drop diskon kecil lah altcoin ya, di kisaran 3-5%-an. Kalau kita lihat event, gold semalam anomali ya, hampir saya kena tendang. Kurang dari $2 lagi kalau dia ke atas udah kena tendang saya. Untung nggak kena tendang, akhirnya drop balik. Dia masih terbuka sih, masih posisi ini, lihatlah. Padahal semalam data seharusnya ngedukung ini loh, harusnya gold bisa, saya nggak tahu juga, anomali ya semalam. Dia punya ini karena data semalam itu ya, job opening menguat ya kan. CB consumer walaupun nggak di 115 sesuai ekspektasi, masih naik di 114,8 yang sebelumnya 108 ya kan. Itu seharusnya ya dolar menguat ya dia ini, tapi ya begitulah market kalau agak sedikit anomali di luar ini ya, nggak usah inilah, istilah lagi bau juga. nggak lancar ini. Kalau 2 hari ini di gold nggak lancar betul ini. Senin kena tendang, semalam hampir aja kena tendang, kurang kalau dia naik lagi $2 ke atas ya udah kena SL saya. Tapi ya untunglah masih ini ya, masih posisi masih ini terbuka, trade-nya masih jalan. Mudah-mudahan lihatlah malam ini kemana. Nah, kalau malam ini banyak event penting malam ini, Rabu ya. Rabu ini juga masih ini French CPI ya, bla bla bla, sebelum nanti malam FOMC. Sebelumnya itu nanti untuk market break dia jam 8 Jerman CPI. Setelah itu
jam 8.15 ADP non-farm employment ya. Ini kalau dilihat dari ini ada penurunan yang sebelumnya 164.000, ini forecast diperkirakan 145.000. ADP non-farm employment-nya ada penurunan ya. Itu jam 8.15. Terus jam 9.45, nah ini penting juga, 9.45 ini Chicago PMI. Nah PMI-nya Chicago kalau forecast-nya ada mengalami kenaikan. Sebelumnya 46,9, ini forecast diperkirakan 48 ya. Nah crude oil-nya ini kemana? Jam 10.30. Ini bisa aja malam ini apakah akan volatile market ya. Nah intinya nanti setelah itu subuh pagi subuh FOMC ya. Ya Fed rate interest udah nggak ini, interest rate nggak ini. Yang ditunggu itu jam waktu di sana jam 2.30 ya. Jam 2.30 itu ya itu FOMC press conference. Nah ini yang ditunggu Mbak Jerome Powell speak-nya, apa yang mau disampaikan ya. Saya sih berharap dia dovish gitu ya, karena kalau lihat dari sinyalnya mulai si Mak Lampir juga udah mulai senggol dia ya kan, si Elizabeth Warren ya, orang Kongres dari Demokrat yang selalu kritik ini kripto, musuh kripto tuh ya, tim gabungannya Choke Point 2.0 udah sentil Fed itu suruh hentikan QT, quantitative tightening, dan udah suruh pikirkan untuk cut rate gitu ya. Jadi kalau bener Fed mulai dapat tekanan dari Demokrat, seharusnya dia malam ini dovish gitu ya. Ya kita lihatlah apa yang mau dia sampaikan. Makanya pelaku pasar yang ngelihat ini apa yang mau disampaikan dia. Makanya sementara market itu agak drop sideways, tapi nutupnya nggak ke bawah gitu ya, lumayan. Kalau tadi pagi BTC nutup di 42,8 aja masih oke, dudukan situ untuk dia bertahan ya. 42,9 oke, masih ini posisinya oke gitu ya. Jadi kita lihat aja malam ini kemana arahnya. Bisa aja kalau bandar mau kocok kondisi begini ya, bandar kocok market ya, bisa aja ini malam ini bisa terjadi volatile. Maka untuk trading hari ini agak ngeri-ngeri sedep, nggak tahu arahnya, karena dari ini kita bilang kalau waktu Indo sore aja ya, mulai dari Europe ini kita udah ada event-event penting, CPI-nya ya kan, Jerman CPI, Europe, France juga CPI ya. Nah kalau untuk market Amrik jam 8.15 udah ADP non-farm payroll, jam 9.45 Chicago PMI, ini pengaruh market itu ya, crude oil inventory ya. Nah ini maka hari ini saya nggak trade dulu, lihat ke arah mana. Cuma ada gold yang masih kebuka dari kemarin itu ya, itu yang saya ini. Kalau kripto ya, tadi ada yang tanya kok bisa cicil masuk ya, masuk cicil aja, nggak usah takut. Ini market nggak arah apa yang ditakutkan, dam ke bawah gitu, enggak ya. Justru aku perkirakan bisa aja malam ini habis market ini Mbak Jerome, atau ya agak dia kalau dikocok naik turun kita, tapi kalau dikocok malam ini besok tanggal 1 mungkin ya balik positif gitu ya, akan balik positif hijau gitu.
Itu harapan kita gitu ya, agar awal, tapi saya yakin sih awal Februari ini market positif sih ya. Untuk nanti besok udah masuk Februari kan, awal Februari ini saya yakin minggu-minggu awal Februari market masih akan positif gitu. Cuma kalau untuk hari ini lihat kondisi gitu agak resiko, nggak trade dulu lah ya. Tapi kalau kalian yang mau cicil koin ya masuk aja pas ada diskon sideways begitu ya. Nggak usah ini, terutama yang invest ya, yang invest kalian nggak usah terlalu takut market akan drop ke bawah. Ya kalau Anda takut, Anda ragu, masuk cicil aja. Andai kata drop nanti ya tambah muatan lagi gitu. Tapi yang jelas market itu masih fase bullish gitu. Oke. Dia masih fase bullish ya. Kita yang invest nggak perlu takut. Cuma dibutuhkan kesabaran. Kadang market naik turun kan biasa. Pas dia drop, Anda minus dikit ya hold gitu. Harap nanti pembalikan arah lagi ya kan. Pembalikan arah lagi ya naik lagi, cuan lagi gitu. Jadi ya kita lihatlah malam ini kemana arahnya, dan besok pagi nutupnya di berapa, itu yang penting ya. Besok pagi mudah-mudahan tutupnya bagus lah, saya harap. Malam ini memang penting sih, makanya mereka agak sideways kan. Itu apa yang disampaikan Mbak Jerome itu yang mereka tunggu. Saya berharap Mbak Jerome ya, kalaupun nggak dovish ya ngomong formalitas saja gitu ya. Asal dia jangan hawkish, itu aja kuncinya. Kalau dia nggak gimana ngomong pun, kalau cuma ngomongnya ngulang-ngulang doang gitu kan, nggak ya market akan nutup oke, monthly-nya saya rasa besok pagi. Nah di situ lebih agak harapan untuk Februari market lebih positif itu sangat besar gitu. Makanya malam ini kita lihat dulu kemana ini arahnya gitu. Ya harapan sih, saya pribadi yakin kalau lihat dari news ya Demokrat, langkah-langkah yang mereka lakukan itu ya, si Janet Yellen juga udah teriak-teriak ekonomi baik, ini akan soft landing ya kan, bla 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 bla. Jadi di situ kelihatan yang dikirim sinyal positif gitu. Jadi saya pribadi yakin malam ini Mbak Jerome nggak gimana ini, mungkin nggak hawkish lah saya rasa, asal jangan dia kepleset lidah aja. Itu aja harapannya ya kan. Kita lihatlah malam ini mau ke arah kemana. Tapi kalau untuk trading sekali lagi itu si agak ini BTC atau apa, takutnya bandar kocok market ini ya. Kalau di kocok market yang trade ya gampang kena tendang ini ya. Maka biasanya kalau event-event begini ya ambil posisi aman dulu lah, nggak perlu dikejar gitu ya. Oke, jadi begitu aja pembahasan di hari ini, simple aja ya. Kita tunggu apa yang ini sampaikan Mbak Jerome Powell malam ini. Jadi lebih ada, paling nggak ada sinyal dikit dari dia lah, market ke arah mana gitu. Itu yang penting. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.